Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sudarja dan juga Handayani akan menyampaikan tentang sejarah uang dan penggunaannya pada mata kuliah ekonomi SD, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ustazah Wulida Arina Najwa MPD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian uang. Pengertian uang sendiri adalah satu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya alat penimbun kekayaan di sini yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kekayaan, yang berarti uang dapat disimpan atau ditabung ataupun diinvestasikan. Oke, lanjut kepada sejarah mata uang. Sejarah uang sendiri pada awalnya itu masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Seperti manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan mengolah dari bahan-bahan yang sederhana seperti dari kulit kayu dan juga daun, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri, yang mana singkatnya apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada sistem ini banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang punya barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Dan yang ketiga, untuk mengatasi masalah yang sebelumnya, timbullah pikiran untuk menukarkan atau menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Pada saat itu benda yang dimaksud adalah benda yang bernilai tinggi atau sukar diperoleh, ataupun memiliki nilai magis dan mistik, atau benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Pada saat itu garam adalah kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh siapa? Oleh orang Romawi sebagai alat tukar atau alat pembayaran upah, atau juga barang yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang. Yang keempat, alat tukar sudah ada, tetapi masih ada kesulitan yang dialami karena tidak adanya pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan akibat kurangnya daya tahan daripada benda-benda tersebut. Kemudian muncullah uang logam sebagai alat tukar karena tidak mudah rusak, tahan lama, tidak mengurangi nilai meskipun dipecah, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan juga perak. Lambat laun, penggunaan emas dan perak ini dirasa menyulitkan karena keterbatasan jumlah. Maka dari itu muncul lagi mata uang baru, yaitu dari kertas. Awalnya uang kertas hanya menjadi bukti kepemilikan emas dan perak. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang 100% di backup oleh emas dan perak. Jika sewaktu-waktu ingin dicairkan menjadi emas ataupun menjadi perak lagi. Dan terakhir, akhirnya selanjutnya yang tadinya uang kertas di backup oleh emas dan perak, lama-kelamaan tidak lagi menggunakan emas secara langsung. Sebagai gantinya, uang kertas tadi menjadi kertas bukti alat pembayaran sampai dengan sekarang. Adapun fungsi uang, secara umum uang berfungsi sebagai perantara pertukaran barang dengan barang. Secara rinci, uang berfungsi menjadi dua bagian, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli. Fungsi asli yaitu yang pertama sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga alat penyimpanan nilai. Maksudnya
alat sebagai satuan hitung, yaitu karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan alat penyimpan nilai maksudnya adalah digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi turunan. Fungsi turunan alat pembayarannya itu yang pertama alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran utang. Maksudnya di sini uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga, alat penimbun kekayaan. Saya jelaskan sekali lagi, sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan untuk ditabung, diinvestasikan untuk keperluan pada masa yang akan datang. Yang kelima, alat pendorong kegiatan ekonomi, yaitu apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Lanjut, jenis uang ada 3 jenis, yaitu jenis uang menurut bahan, jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya, dan jenis uang menurut nilainya. Yang pertama kita akan bahas jenis uang menurut bahannya, yaitu yang pertama uang logam dan uang kertas. Uang logam ya terbuat dari logam ya, yang biasanya emas dan perak yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas yaitu uang terbuat dari kertas dengan gambar atau cap tertentu. Dan pada Indonesia, atau khususnya di Indonesia maksudnya, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Yang kedua yaitu jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama uang kartal atau kepercayaan. Yang kedua uang giral, simpanan di bank. Uang kartal maksudnya adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada koran bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biljet, giro, atau pemerintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Yang ketiga, jenis uang menurut nilainya. Yang pertama, uang penuh atau full bodied money, dan yang kedua, uang tanda token money. Yang pertama kita akan bahas uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua, uang tanda, token money. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda atau token money ini adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Semisal, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.